Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita masih dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah pengembangan studi Islam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Abu Dzarin Al-Ghifari, saya sendiri. Yang kedua Ahmadu. Yang ketiga Muhammad Syarifuddin. Yang keempat Muhammad Sakbanuddin. Yang kelima Muhammad Nur Jazuli Goni. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa. Yang pertama yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Ketika Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, Allah Tabaraka wa Taala mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta dan memberi kabar gembira bagi seluruh manusia. Sebelumnya Allah Tabaraka wa Taala telah mengambil perjanjian kepada semua nabi agar mereka beriman kepadanya, membenarkannya dan menolongnya dalam menghadapi orang-orang yang menentangnya. Allah juga mengambil perjanjian dari mereka agar menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang yang beriman kepada mereka, serta membenarkan mereka dan juga menyampaikan kebenaran yang mesti mereka tunaikan. Selanjutnya permulaan dakwah dengan terang-terangan. Islam menjadi bahan perbincangan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya mengungkapkan apa yang beliau bawa daripadanya dengan terang-terangan, memperlihatkan perintah Allah kepada manusia dan mengajak mereka kepadanya. Tentang waktu antara Rasulullah SAW merahasiakan perintahnya hingga Allah Ta'ala memerintahkan beliau memperlihatkan perintahnya ialah 3 tahun sebagaimana disampaikan kepadaku. Sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. A. Abu Bakar As-Siddiq. Suatu kejadian yang pernah dicatat oleh sejarah adalah proses tadwin atau pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengusulkan kepada khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Akan tetapi Abu Bakar awalnya ragu apakah harus menerima usulan Umar bin Khattab ataukah menolaknya. Ia ragu sebab Nabi belum pernah melakukannya. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran akan sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Quran sendiri. Akhirnya Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid ditunjuk karena ia pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Zaid bin Sabit dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. B. Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu kejadian yang pernah dicatat oleh sejarah adalah pengembangan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan. Kemenangan dalam perang Yarmouk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk menggiatkan lagi usahanya. Dalam pertempuran di Ajnadin tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi, tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina seperti Jaffa, Gizar, Ramla, Taifus, Uka, Askalon, dan Beirut dapat ditentukan pada tahun 18 Hijriah atau 638 Masehi dengan diserahkan sendiri oleh Patrik kepada Umar bin Khattab. C. Utsman bin Affan. Suatu kejadian yang pernah dicatat oleh sejarah adalah standarisasi Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal secara baca Al-Quran atau qiraat. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Karena perselisihan ini, hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Hudzaifah Al-Yamani kepada Khalifah Utsman.
Menanggapi laporan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dan perpecahan dapat dihindari. Sejarah tidak hanya mencatat tentang Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, tetapi juga mencatat sejarah tentang Ali bin Abi Thalib, yaitu penarikan kembali tanah hadiah. Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya, perbedaan Islam di masa Umayyah dan Abbasiyah dalam hal ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Umayyah, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari khilafah, sistem kerajaan atau monarki. Perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah terbagi dua, yaitu ilmu naqli dan ilmu aqli. Ilmu naqli yang berkembang pada saat itu diantaranya ilmu qiraat, yaitu ilmu yang membahas tentang membaca Al-Quran. Ilmu tafsir, yaitu ilmu yang membahas tentang undang-undang dalam menafsirkan Al-Quran. Ilmu hadis, yaitu ilmu yang ditunjukkan untuk menjelaskan riwayat dan sanad hadis, karena banyak hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan ilmu akli yaitu yang berkembang diantaranya ilmu kedokteran, ilmu kimia, sejarah, serta ilmu arsitektur. Selanjutnya adalah dinasti Abbasiyah. Perkembangan Islam setelah hancurnya dinasti Umayyah ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Akan tetapi terus berlanjut sampai dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Abbasiyah terbagi dua, yaitu ilmu naqli dan aqli. Ilmu naqli diantaranya adalah ilmu fikih, yaitu bidang ilmu dalam syariat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang membersihkan hati. Ilmu kalam atau ilmu tauhid atau fikih akbar, yaitu ilmu tentang ketuhanan. Sedangkan ilmu aqlinya diantaranya adalah ilmu filsafat, yaitu ilmu yang timbul dari pemahaman rasional. Ilmu matematika, yaitu ilmu yang membahas tentang menghitung. Ilmu astronomi, yaitu ilmu yang membahas tentang bintang dan alam semesta. Dan ilmu biologi, yaitu ilmu yang membahas tentang makhluk hidup. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di masa pertengahan dan modern. Pada masa pertengahan, umat Islam mengalami kemunduran yang dikarenakan oleh umat Islam itu sendiri, yaitu jauhnya umat dari praktek ajaran agama, kejumudan dalam berpikir, sifat fatalistik, dan tenggelam dalam takhayul. Karena masalah-masalah internal itulah yang menyebabkan umat Islam berada di cengkeraman kolonialisme negara barat. Pada saat itulah muncul gerakan tajdid atau pembaruan dalam Islam sehingga membuat umat Islam kembali maju. Salah satu tokoh yang menjadi pengembang umat Islam di masa pertengahan yaitu Muhammad Abduh. Beliau berhasil mengubah beberapa hal, yaitu menghapus paham jumud, yaitu paham yang berpendapat bahwa dalam ajaran Islam tidak perlu diadakan perubahan-perubahan lagi. Yang kedua, terbukanya pintu ijtihad sebagai dasar yang penting dalam ajaran Islam. Ketiga, perhargaan terhadap akal, karena sebab akal peradaban bisa maju. Sedangkan pada masa modern, ada salah satu yang menjadi tokoh penting bagi perkembangan Islam, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau berhasil dalam beberapa hal. Yang pertama, membangun pondok pesantren Tebu Ireng, membentuk organisasi keagamaan yang sangat berpengaruh yaitu Nahdlatul Ulama,
Yang ketiga, menulis kitab yang mengajarkan tentang berbagai ilmu. Salah satunya kitabnya adalah Adabul Alim wal Muta'allim. Mungkin sampai di sini dulu presentasi dari kami. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.